nomornya ya di 580-333. Ini pertanyaannya juga asik Mas. Jadi Mbak Cika di Korean begitu. Mbak Cika di Korean, terima kasih. Ya, apakah yang bergerak di bidang kuliner ini itu harus bisa memasak makanan atau jajanan tersebut? Lalu bagaimana kalau tidak bisa memasak makanan atau jajanan itu? Ini menarik Mas. Mbak Cika di Korean, bagaimana? Sebenarnya kalau kita mau usaha itu kan ada kalau saya mengatakan ada 3 komponen kalau kita mau usaha. Pertama adalah satu bisa manajemen, yang kedua adalah mungkin kita ada modal misalkan, yang ketiga adalah ada tempat. Nah, sekarang kita mau di sisi mana gitu loh, mau di sisi mana. Kalau memang kita nggak bisa memasak, ya kalau kita misalkan punya modal, ya kenapa kita tidak kolaborasi, ya kan? Kenapa kita tidak bermitra? Tapi sekali lagi yang namanya kalau kita memang ada apa sih keunggulannya, apa sih kelemahannya. Kalau misalkan kita mau bermitra, ya berarti kita kan harus mau berbagi di situ. Itu ke Mbak Cika ya. Kemudian Pak Hasan, sebenarnya justru Jogja itu dengan aneka ragam budayanya, aneka ragam kekasannya, sekarang ini masakan-masakan malah kembali ke masa lalu Mbak ya. Tidak lepas dari kekhasan Jogja yang kita miliki. Gitu Mbak. Oke, ini menarik banget ya. Baik Pak Hasan, terima kasih. Kekhasan sekarang malah kayaknya banyak kita temui ya Mas ya. Malah khas, unik ya. Termasuk untuk penampilan restonya sekarang banyak yang bentuknya cuma juk. Oke baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Mbak Sasya di Sleman. Terima kasih Mbak Sasya di Sleman. Nah, bagaimana ya Mas menyikapi kompetisi yang ketat ini mengingat UMKM di Jogja ini kan padat begitu? Sekarang kalau saya bicara dengan apa yang kami jalankan di dunia pariwisata, khususnya untuk rombongan pariwisata, kami memang di sini kecuali memberikan suatu pelayanan berbeda, misal contoh ketika kita tahu bahwasanya membawa rombongan bis itu kan memang pasti capek ya, drivernya capek, kemudian biro travelnya capek, ya harus dikasih tempat istirahat yang nyaman. Apa ya, boleh dikata memanusiakan dari konsumen begitu ya betul, Mas ya? Betul. Jadi kan terkadang gini Mbak, yang namanya tamu rombongan itu kan tidak kenal dengan namanya resto kami ya, nggak kenal dengan namanya oleh-oleh kami. Oh tahu kok di tempat kami lah. Itulah yang harus kita support ya kita. Kemudian yang terakhir, setiap pelanggan yang sudah datang jangan sampai membuat kecewa ya. Sekali lagi kecewa itu kan bisa sampai gedok tulangnya bisa sampai 100 orang kalau orang kecewa. Jadi apalagi kecewa sekarang kan dituangkan dalam bentuk ini ya di Google Map. Nah, itu sangat bahaya sekali. Satu orang kecewa itu makanya harus kita hantam dengan makanya kita kan harus punya tim medsos ya, kita hantam dengan 10 komentar yang baik dengan tujuan biar kita tetap rate-nya tetap di puncak situ. Gitu Mbak. Yang pusingnya. Iya, sekarang strategi tidak hanya pemasaran secara langsung tapi juga media sosial ya Mas. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Arianto untuk perbincangan kita malam hari ini. Semoga setelah waktu ini bisa bersedia lagi berkunjung dengan di RRI dan juga pendengar RRI ya Mas Arianto ya. Terima kasih Pak. Oke. Dikasih kesempatan. Tetap sukses, tetap semangat ya Mas Arianto. Siap, terima kasih. Oke, selamat malam. Malam.